dan melakukannya. Orang yang berbahagia, sekali lagi saya repeat, orang yang berbahagia adalah orang yang tahu tujuan Allah dalam kehidupan dan melakukannya. Jadi makanya dikatakan kebahagiaan kita ditentukan oleh apakah kita ini menjalani enggak sih kehidupan yang Tuhan tentukan itu untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucap syukur senantiasa, ya very simple ya. Jadi mengucap syukur senantiasa ayatnya sama, kalau mau baca di sini saya ada tuliskan ucaplah syukur sebelum di halaman sebelumnya gitu. Sama, kita harus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan membuka celah bagi iblis. Karena iblis ingin merampas, tadi kita sudah ceritakan, iblis ingin merampas kebahagiaan kita. Itu iblis sudah plan, dia udah bikin plan khusus untuk mencuri kebahagiaan kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai dosa-dosa atau hal-hal yang tidak terselesaikan dalam kehidupan kita sehingga kita membuka celah bagi iblis. Yang pertama yang mungkin bisa terjadi adalah kita punya iri hati. Iri hati dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu kita membicarakan tentang love is not jealous di dalam kehidupan kita, dalam care group kita gitu. Iri hati. Jadi iri hati bisa artinya misalnya saya melihat orang lain lebih pintar, lebih pintar, lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik, lebih populer, lebih dihormati, lebih kaya, lebih mobilnya lebih keren, semuanya deh, lebih semuanya gitu. Kita bisa iri dalam kehidupan kita. Nah, iri hati ini di mana masuk dosa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Kain dan Habil pun terjadi gitu di Kejadian. Kalau saudara buka di Kejadian, Kain dan Habil mempunyai kehidupan yang sendiri-sendiri gitu. Kain punya kehidupan sendiri, Habil punya kehidupan sendiri. Tapi pada saat Kain mulai iri, dia mempunyai iri hati dalam pemikirannya karena dia melihat sacrifice daripada Habil diterima. Jadi pada saat dia melihat itu, dia mulai iri. Nah, iri ini membuka jalan bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Jadi dia gak berbahagia lagi karena mikirnya selalu, oh orang ini punya ini, orang ini kok saya enggak, kok saya enggak. Akhirnya saudara kehilangan kebahagiaan yang saudara ada dalam kehidupan saudara. Padahal Tuhan sudah sediakan rencana yang berbeda. Tadi yang saya katakan, rencana yang berbeda dalam setiap kehidupan kita. Yang satu lagi, yang pertama yaitu iri hati yang mungkin bisa masuk dalam kehidupan kita. Yang kedua kekecewaan, bitterness, kecewaan. Tadi kita udah ngomongin kekecewaan gitu ya. Dalam kehidupan kita mungkin kita kecewa gitu. Jadi misalnya kita menghadapi suatu kesusahan gitu. Contohnya nih saya kasih contoh gitu. Saya punya satu teman di tempat kerja gitu. Dia dapat news, ini tempat kerja sama, di dalam tim yang sama, saya bekerja dengan orang ini gitu. Contohnya gitu ya, orang ini dia mengalami kekecewaan dalam kehidupannya. Karena pada saat kita tahun ini review, dia nggak dipromot. Jadi dia pangkatnya tadinya senior gitu, dia nggak dipromot. Jadi nggak dipromot jadi manajer gitu. Tadinya dia mau jadi manajer, dia nggak dipromot. Jadi dia kecewa bukan main. Saking kecewanya dia komplain, dia pergi ke sana, pergi temennya, pergi kemana, ke manajer lain gitu. Komplain sama saya juga gitu, marah-marah gitu, upset, very upset, sampai dia nggak show up kerja beberapa hari. Nah ini saudara bisa lihat kehidupan orang yang berada dalam kekecewaan. Nah kalau dibandingkan, pada saat yang sama, saya juga diberitahu news bahwa saya akan di layoff. Tapi reaksi yang ditunjukkan sampai ada teman-teman saya yang bingung mengatakan, loh itu reaksi orang itu kok berbeda dengan reaksi kamu, kok reaksi kamu tenang-tenang aja gitu. Karena ada perbedaan dalam kehidupan kita. Kalau kita choose to live in a life yang penuh dengan bitterness, dengan kekecewaan, kita nggak bisa hidup dengan kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi kita, ya kita begitu. Kita kehilangan kebahagiaan kita dengan mudahnya. Just because of one thing, just hilang kebahagiaan kita. Karena masalah dalam keuangan, just hilang kebahagiaan kita. Karena masalah dalam kesehatan, hilang kebahagiaan kita. Tapi Tuhan pada pagi hari ini ingin sediakan bagi saudara kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. In an unshakable generation, kita harus hidup di dalam bahagia, kita harus hidup di dalam joy yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk, saya mau ngajak berdoa.